Kisah Nabi Muhammad SAW ditinggal orang-orang tercinta sejak kecilnya. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, membuat beliau menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Terlahir sebagai yatim dan ditinggal ibunda tercinta sejak usia dini, tidak menghalangi Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pribadi yang tangguh dalam menjalani hidup. Tidak saja sang ayah dan ibunda wafat meninggalkan beliau, orang-orang tercinta lainnya juga lebih dulu berpulang ke rahmatullah. Mereka terkasih adalah sang kakek, Abdul Muthalib, Abu Talib sang paman, dan Khadijah, istri tercinta, juga dipanggil Allah. Ujian kepada Rasulullah datang silih berganti seiring dengan perjuangan dakwahnya di tengah Quraisy Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, pada Senin, 9 Rabiul Awal, bertepatan dengan 20 atau tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Pendapat ini berdasarkan hasil penelitian Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan astronom Mahmud Basya. Sayang, ketika Nabi lahir, sang ayah tercinta, Abdullah, sudah tidak ada. Ia meninggal sejak putranya masih dalam kandungan. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya ketika Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunda tercinta, Aminah, juga meninggal dunia. Dalam usia yang masih kecil ini, Rasulullah harus kehilangan kedua orang tuanya. Terkait kematian Aminah, sejarawan Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengemukakan, sekali waktu Aminah pergi ke Yasrib nama sebelum Madinah untuk berziarah ke makam suaminya dengan ditemani Muhammad kecil dan pembantunya, Ummu Aiman. Selang beberapa bulan setelah menetap di Yasrib, Aminah bersama rombongan kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang Aminah jatuh sakit, hingga akhirnya ia mengembuskan nafas terakhir di daerah Abwa, wilayah antara Mekah dan Madinah. Sepeninggal Aminah, pengasuhan Nabi Muhammad diserahkan kepada sang kakek, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib begitu iba dan sangat mengasihi cucunya yang menjadi yatim piatu itu. Bahkan, sejumlah sejarawan melaporkan, kasih sayang Abdullah pada Muhammad melebihi kepada putra-putranya sendiri. Sayang, 2 tahun sejak berada di pangkuan sang kakek, Abdul Muthalib meninggal dunia. Pengasuhan Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada Abu Talib, sang paman. Seperti kakeknya dulu, kasih sayang Abu Talib juga sangat besar, lebih besar daripada putra-putranya sendiri. Nabi Muhammad berada di bawah asuhan paman cukup lama, sampai beliau berusia 40 tahun lebih. Abu Talib meninggal pada tahun 10 dari kenabian karena sakit yang dideritanya. Saat sang paman meninggal, Nabi Muhammad sudah beristri dengan Siti Khadijah. Hanya, sang istri juga dipanggil Allah, jarak 2 atau 3 tahun setelah Abu Talib tutup usia. Kisah hidup Nabi Muhammad yang penuh duka ini sudah kehendak Allah untuk mendidik nabinya agar menjadi pribadi yang tangguh. Sebab, Nabi diutus membawa misi besar yang sudah barang tentu membutuhkan ketangguhan mental. Dengan meninggalnya orang-orang tercinta yang silih berganti sejak berada dalam kandungan, ini menunjukkan Allah ingin mengajarkan kepada nabinya bahwa hanya Dia semata yang menjadi pelindung dan pemberi kekuatan utama dalam menyukseskan misi dakwah Muhammad di tengah Quraisy Makkah. Terbukti, berkat sikap tawakal inilah Nabi berhasil mengislamkan banyak penduduk hanya dalam waktu 23 tahun. Kemudian, dengan hidup susah ditinggal orang-orang tercinta berarti Nabi Muhammad telah merasakan bagaimana hidup penuh kesedihan dalam serba kekurangan. Liku hidup seperti ini mendidik Nabi menjadi pribadi yang welas asih dan menjadi modal penting dalam memimpin umat. Sehingga, beliau dikenal sebagai sosok yang sangat penyayang, terutama kepada umat dari kelas sosial rendah. Demikian kisah Nabi Muhammad ditinggalkan orang-orang tercinta sejak kecil. Hikmah yang dapat kita petik bahwa semua merupakan ujian dari Allah agar Nabi akhir zaman ini memiliki mental tangguh dalam mengemban misi risalahnya.